Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, pada sesi ke-65 ini kita masih membicarakan tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMN. Kali ini kita membahas hubungan BUMN dengan keuangan negara, lebih khusus lagi dengan keuangan pemerintah pusat. Sebagian informasinya sudah kita sajikan pada sesi terdahulu, namun untuk kali ini kita akan memberikan penekanan dalam keterkaitan yang mudah-mudahan kita bisa mendapat gambaran bagaimana hubungan timbal balik antara kinerja keuangan BUMN dengan kinerja keuangan pemerintah pusat. Nah, kita sudah sedikit mendapat gambaran di sesi-sesi terdahulu bahwa kinerja BUMN dalam hal keuangan ini berdampak langsung pada pengeluaran maupun penerimaan dalam APBN. Saya menyebutnya dengan kata-kata pengeluaran dan penerimaan atau penerimaan dengan pengeluaran, bukan pendapatan dan belanja. Karena sebagai penyegaran pada sesi kuliah kita tentang APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara, kita paham ya bahwa pendapatan itu tidak sama dengan penerimaan. Penerimaan itu termasuk penerimaan utang atau penerimaan pengembalian piutang atau penerimaan yang lain-lain yang sifatnya tidak bersifat pendapatan. Begitu juga dengan pengeluaran. Pengeluaran tidak seluruhnya belanja. Ya, ada pengeluaran yang sifatnya bukan belanja, yaitu investasi. Maka dia masuk dalam kelompok di neraca di APBN sebagai pengeluaran pembiayaan. Itu dulu yang kita. Karena itu BUMN ini dampaknya adalah pada pengeluaran dan penerimaan. Jadi lebih luas daripada belanja dan pendapatan. Nah, kita sudah mengetahui di sesi terdahulu bahwa modal utama BUMN adalah penyertaan modal negara. Ingat, definisi BUMN itu adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya adalah milik negara dari kekayaan yang dipisahkan. Nah, secara teknis pemisahan dari kekayaan negara, karena kalau masih dalam catatan kekayaan pemerintah pusat itu biasanya langsung dicatat di dalam catatan kas umum negara, misalnya yang di bawah Menteri Keuangan sebagai bendahara negara, sedangkan kalau dipisahkan dia tercatat dengan cara berbeda. PMN itu adalah dari APBN dialokasikan kepada BUMN. Tapi tidak selalu alokasinya berupa fresh money dari APBN, bisa saja berupa aset, misalnya tanah ya, lahan. Bisa juga bagian laba pemerintah yang masih belum dibagi, masih ada di BUMN, itu ditambahkan ke modal, itu juga penyertaan modal negara. Dengan cara apapun, apa dengan aset kah, dengan fresh money kah dari alokasi, atau dengan mengambil hak lain dari pemerintah di BUMN bersangkutan untuk ditambahkan ke modal, disebut sebagai penyertaan modal negara. Nah, dicatat di APBN jadi bersifat pengeluaran ya, pengeluaran investasi. Nah, rata-rata PMN kepada BUMN di tahun 2005 sampai dengan 2014, 10 tahun ya, sebelum era Presiden Jokowi, berarti era Presiden SBY, itu rata-rata pengeluaran rata-rata PMN kepada BUMN itu hanya 4,40 triliun. Yang mulai sangat besar secara nominal itu adalah pada saat pemerintahan Presiden Jokowi. 2015 langsung ngegas ya, dari rata-rata 4,40 menjadi 64 triliun, 64,5 bahkan. 2016 turun sedikit tapi masih sangat besar, 50,5 triliun. Nah, kemudian turun agak drastis di 2017 dan 18 serta 19. 19 sedikit naik, tetapi belum kembali kepada angka-angka itu. Nah, pada tahun 2020 adanya pandemi,
ada berbagai skema yang membuat pemerintah, dalam hal ini APBN, itu mengalokasikan kepada BUMN dengan penugasan sebagai mitigasi pandemi ataupun dalam konteks pemulihan ekonomi. Narasinya begitu. Apakah bentuknya adalah menyelamatkan BUMN yang terdampak, itu kan dianggap sesuai karena ini BUMN strategis, terdampak, bisa menggoyang perekonomian, maka dikasih PMN. Yang jelas 2020 31 triliun. Nah, 2021 sebenarnya semula direncanakan 31 lagi, tetapi di perjalanan realisasi kemarin sampai 71,19. 2022 ini juga masih direncanakan di kisaran 32, tapi kita tidak tahu nanti dalam realisasinya, bisa saja. Nah, itu satu hubungannya. Nanti kita lihat angka-angkanya. Nah, PMN yang tiap tahun dilakukan itu kan terakumulasi. Tentu BUMN-nya bisa berbeda, tetapi dari sisi catatan pemerintah kan adalah BUMN, maka terakumulasi. Jadi bisa membayangkan kalau kita adalah rumah tangga keluarga, kita melakukan pengeluaran, kalau belanja, sebutlah belanja itu habis pakai ya, handphone kah, sepeda motor kah, mobil kah, yang meskipun mungkin ada yang lebih dari setahun tapi habis. Nah, ada yang sifatnya investasi, kita buat usaha begitu. Nah, dengan mengeluarkan modal. Nah, kalau usaha itu terus berkembang atau kita terus menambahkan modal ke sana, sebagian besar usaha tersebut dianggap berjalanlah, perkara dia tidak banyak labanya, tetapi kan selama dia tidak bangkrut, dia berjalan normal, rugi sekali dua kali, terus kadang laba, itu kan ada akumulasi. Jadi modalnya pemerintah pusat, modal negara, itu bertambah pada BUMN-BUMN. Maka kita mengenal neraca. Tadi PMN sebagai arus tahunan, ada PMN sebagai neraca. Agak sulit memang di dokumen-dokumen, kadang kita bisa samar ya, tetapi saya menyederhanakannya. Kalau PMN berupa arus tahunan, itu saya sebut PMN kepada BUMN. Nah, ketika dia akumulasi, biasanya catatannya hanya ada pada akhir tahun. Nah, yang 2021 saja belum dipublikasi catatannya. Itu adalah PMN pada BUMN. Jadi dengan pada ya, kepada dengan pada. Nah, di luar itu hubungan BUMN dengan pemerintah pusat ini, dia membayar pajak. Membayar pajak sebagai korporasi, membayar pajak dalam konteks pajak pertambahan nilai jika dia memproduksi barang-barang yang menjadi objek PPN. Begitu juga kan para pekerjanya juga bayar pajak yang langsung dipotong atau dititipkan ke BUMN tersebut, misalnya pajak PPh pasal 21 dan seterusnya. Nah, kadang dianalisis seluruh BUMN itu menyetor pajak itu berapa. Sebenarnya ada hal lain yang bukan pajak ya, yang seperti bagi hasil di SDA, tetapi itu agak jarang dianalisis ya, karena dianggap ya tidak bagiannya, yang bagiannya adalah pajak, karena pemerintah sudah mencatatnya sebagai penerimaan negara bukan pajak dalam bentuk bagi hasil. Nah, begitu juga BUMN, sebagian BUMN itu melakukan pembagian laba kepada pemerintah. Sebagian labanya, tentu ya sebagian laba ya, karena sebuah korporasi itu laba 100, itu kepada pemilik sahamnya, sekalipun sahamnya misalnya di BUMN tersebut 100% punya pemerintah, kan tidak ada, secara korporasi tidak diserahkan 100%, ada yang menjadi dana cadangan di perusahaan tersebut, cadangan umum dan seterusnya. Makanya tadi kan pemerintah bisa saja suatu waktu menambahkan modalnya dari laba yang menjadi cadangan di perusahaan tersebut, di BUMN tersebut, lalu suatu waktu dibutuhkan untuk menambahkan modal, itu bisa. Karena itu jangan samakan ya, setoran laba BUMN itu tidak berarti laba BUMN, artinya sebagian laba BUMN yang merupakan hak pemerintah. Dan jangan lupa, banyak juga BUMN yang bukan 100% pemerintah. Misal bank-bank BUMN itu yang labanya banyak, itu rata-rata kepemilikan pemerintah, ada yang 56%, ada yang 60%. Nah, sebagai perusahaan terbuka, persero terbuka, itu kan dijual sahamnya. Jadi tidak hanya pemerintah yang punya, meskipun sesuai definisi mayoritasnya adalah punya pemerintah. Nah, kira-kira gambaran hubungannya itu semacam itu. Mari kita lihat dulu untuk
bisa memahami ya di slide berikut nanti ini bagaimana tempat PMN tersebut. Nah, kita mundur sedikit ke kajian kita tentang APBN di tabel atas itu. Jangan lupa ya, APBN itu anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Nah, ketika pendapatan lebih sedikit dari belanja, itu defisit, ya enggak? Defisit. Kurang gitu loh dananya. Nah, dengan demikian, itu pasti berutang atau menjual barang-barang yang dimiliki. Bisa saja sebuah rumah tangga itu tidak mau berutang, lalu jual sepeda motor, jual mobil, atau jual apa. Tetapi untuk kasus negara Indonesia, karena dulu sudah pernah banyak jual-jual, belakangan ini bukanlah skemanya untuk jual-jual, tapi tidak tahu di depan ya. Sejauh ini, defisit itu umumnya ditutupi dengan utang. Nah, karena itu beberapa netizen mengkritik gali lubang tutup lubang misalnya. Ya itu sudah lama, karena setiap defisit itu pasti gali lubang tutup lubang. Orang seluruh pendapatannya habis untuk belanja, kan nggak tersisa lagi untuk nyicil utang. Karena pengertian nyicil utang itu tidak masuk dicatat belanja, tapi dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan. Jadi defisit itu ditutupi dengan utang. Nah, sebagaimana itu contoh tahun 2017 sampai 2022, cuma yang 2021-nya masih saya taruh yang outlook ya, belum realisasi yang sudah diumumkan, karena saya cuma mengambil potong dari nota keuangan hanya untuk penyegaran. Yang kanan saja kita perhatikan, yang paling kanan itu pembiayaan anggaran itu 868 triliun, itu artinya paling bawah ya, paling bawah atas kanan tabel itu 868 triliun dari tabel 10 itu. Itu artinya defisit segitu. Defisitnya 868, maka pembiayaan terhadap defisit 868, tetapi berutangnya lebih. Berutangnya di atas 973. Mengapa? Karena selain defisit, pemerintah juga melakukan pengeluaran lain, yaitu investasi. Nah, tetapi pemerintah juga memiliki berangkaslah sebutnya, atau kalau kita rumah tangga di bawah kasur, tapi tercatat ya. Nah, itu yang disebut dengan saldo anggaran lebih. Ya, nggak ada di catatan situ. Di situ disebutnya pembiayaan lainnya. Itu adalah dari SAL, ambil dari berangkas. Nah, yang jadi B, C, D, E itu disebut pembiayaan non-utang. Yang A disebut pembiayaan utang. Saya ulangi ya, mudah-mudahan tidak bosan ya, bahwa berutang itu tidak hanya sebesar defisit, tapi umumnya lebih dari defisit. Karena ada pengeluaran lain yang bukan belanja. Sebenarnya bisa lebih kecil dari defisit kalau duit berangkas diambil semua. Misalnya begitu bisa. Tapi pola-pola regulernya, dan itu ada cara perhitungannya, biasanya pembiayaan utang selama belasan tahun terakhir itu lebih tinggi dari defisit. Nah, pembiayaan investasi adalah salah satu jenis dari pembiayaan non-utang. Ya, tadi, karena dia pengeluaran. Yang B itu loh pembiayaan investasi. Kenapa jadi ada B, C, D, E? Nah, cara-cara menyajikan seperti ini berkembang. Tidak sama ya, setiap 2-3 tahun, 5 tahun, Kementerian Keuangan, pemerintah itu bisa menyajikan dengan cara yang berbeda sesuai perkembangan instrumennya. Dahulu ditulis pembiayaan utang dan pembiayaan non-utang, hanya 2 macam. Dulu pernah juga dengan cara yang lain penyajiannya. Mengapa demikian? Karena ternyata jenis pengeluaran pemerintah yang bukan belanja, yang sifatnya investasi atau meminjamkan, jadi jangan dikira pemerintah itu hanya berutang, ya juga mengutangi. Meskipun yang diutangi pemerintah itu antara lain pemerintah daerah. Jangan lupa ini pemerintah pusat ya. Pemerintah daerah, dia juga bisa mengutangi BUMN. Jadi tadi kan PMN itu adalah investasi. Sebenarnya ada hubungan lain, saya tadi lupa menaruh di atas, bahwa ada hubungan juga utang piutang. Pemerintah bisa memberi utang kepada BUMN. Ya sebetulnya secara teoritis juga bisa berutang, ingat kan ada bank BUMN, tetapi secara statistik itu pemerintah memberi utang. Itu ya. Nah, makin ke sini, terutama di era Presiden Jokowi sejak yang pertama dan terutama sekali di 2-3 tahun terakhir, bahkan sebelum pandemi, dan pandemi memperbanyak jenis-jenis pengeluaran pembiayaan, bahkan jenis pembiayaan investasi. Jadi pembiayaan investasi itu bagian dari pembiayaan anggaran yang non-utang.
yang umumnya secara total bersifat pengeluaran. Tapi kadang ada yang masuknya, misalnya kan memberi utang kepada pemerintah daerah, dia membayar kan jadi pemasukan, penerimaan, karena menerima kembalian utang. Nah, makin banyak jenisnya. Jadi, nah investasi BUMN itu adalah salah satu jenis pembiayaan investasi yang sudah dikenal sejak lama. Jadi itu paling lama lah di antara yang non-utang. Nah, sekarang ada investasi pemerintah, ada pembiayaan investasi lainnya, lalu ada cadangan juga. Nah, cadangan itu yang saya kasih hijau di anak panah itu, disitulah kemungkinan nanti BUMN bisa bertambah. Namanya juga cadangan kan? Nah, kemarin juga begitu tahun 2021 tanpa perlu merubah APBN atau tidak perlu mengajukan APBN perubahan, tiba-tiba ada BUMN lain yang ditambahi, salah satu sumbernya di cadangan pembiayaan itu. Nah, di sini yang saya juga cukup mengkritik ya, sekarang ini item lain kalau ibaratnya kepanitiaan itu makin banyak diberikan. Jenis belanja juga begitu, yang menurut saya terlepas dari bahwa mengantisipasi hal-hal yang tidak pasti, tapi sekaligus juga membuka banyak hal yang, ya mohon maaf, kadang aturannya dibuat belakangan, keluarkan dulu, nanti baru dikasih payung hukumnya. Bisa begitu jadinya, meskipun dalam tahun anggaran yang sama. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya, jadi investasi kepada BUMN itu adalah salah satu, dalam kaitannya dengan APBN, itu adalah salah satu dari pembiayaan investasi. Nah, kebetulan pembiayaan investasi ini banyak. Dan kita juga sudah belajar di sesi terdahulu bahwa ada beberapa badan usaha yang tidak disebut BUMN, tapi juga bukan badan layanan umum. Bedanya apa? Badan layanan umum itu bukan dipisahkan, jadi dia tetap dihitung di kas negara. Misal di rumah sakit, perguruan tinggi, itu dari laporan terkonsolidasinya itu masuk ke dalam perhitungan keuangan negara yang langsung ya, aset, duit kas. Jadi ketika pemerintah menaruh aset lancarnya adalah sekian duit, itu ada yang di rumah sakit, ada yang di perguruan tinggi atau di BELU, banyak kan BELU sekitar berapa ratus setiap kementerian, itu namanya tidak dipisahkan. Tetapi kalau ada duit di Pertamina, ada duit di Bank BRI, itu tidak dicatat sebagai aset lancar di pemerintah karena udah terpisah. Nah, ini kelihatannya sederhana, tetapi kalau melihat perdebatan di Twitter, di apa begitu, saya sering, aduh, kalau hal-hal sederhana ini kurang dipahami oleh, seharusnya seluruh rakyat dewasa, apalagi yang senang dengan wacana di media sosial, itu mestinya ya sedikit punya gambarannya, supaya antara yang mengkritik, membela, ataupun tengah-tengah itu setidak-tidaknya alat debatnya itu barang yang sama, kurang lebih begitu ya. Nah, maka kita coba lihat PMN atau dulu disebut penyertaan modal pemerintah kepada BUMN. Nah, grafiknya dulu sudah saya sajikan di sesi terdahulu, tapi kali ini saya gabung dengan pembiayaan investasi. Nah, jadi tadi kan itu kalau di gambar ini kan pembiayaan penyertaan modal negara kepada BUMN itu bagian dari pembiayaan investasi. Nah, di slide berikut kita lihat kecenderungannya dari tahun ke tahun. Mbak Rama, di slide berikut. Nah, nampak bahwa penyertaan modal negara kepada BUMN yang biru, yang orange itu adalah biaya investasi. Tetapi jangan salah ya, di dalam yang orange itu include yang biru. Jadi ini dibuat dua grafik supaya kita bisa memahami porsi PMN kepada, ingat ini kepada ya, bukan pada ya, PMN kepada BUMN ini dengan pembiayaan investasi keseluruhan berapa. Nah, perhatikan di masa 2005 sampai 2009, nyaris seluruh pembiayaan investasi itu adalah pembiayaan kepada BUMN. Nah, sempat melebar, jadi berarti kalau melebar itu ada investasi di luar BUMN, misalnya badan usaha lainnya. Nah, kemudian di tahun-tahun belakangan ini, di era pemerintahan Presiden Jokowi, makin tampak bahwa pembiayaan investasi itu tidak hanya kepada BUMN, karena itu kelihatan meluncur ke atas kan. Nah, antara lain misalnya kepada badan usaha lainnya, saya ingatkan ya, kita beri contoh kemarin badan usaha lainnya itu bisa Lembaga Pengembangan Ekspor Indonesia (LPI), dan saya sebut yang besar-besar saja. Dan ini belakangan ada
Crowd fund itu lembaga pengelolaan investasi. Itu tidak termasuk BUMN, tapi dapat biaya investasi. Lalu ada jenis-jenis biaya investasi yang sifatnya merupakan cadangan diletakkan di beberapa lembaga itu atau dititipkan ke bank sebagai catatan pembiayaan investasi. Jadi bukan investasi pada banknya, pada BUMN-nya, tetapi khusus tujuannya. Nah, jadi grafik ini terbaca bahwa era Presiden Jokowi itu PMN kepada BUMN itu tidak merupakan satu-satunya yang besar kepada pembiayaan investasi dari biaya investasi. Jadi di masa lalu pembiayaan investasi itu berimpit hampir sama. Jadi hampir sebagian besar pembiayaan investasi adalah PMN kepada BUMN. Sekarang sudah tidak. Nah, disinilah nanti kita kalau pembelajar fiskal yang serius itu bisa diselidiki. Tapi menyelidikinya tidak cukup lagi dengan common sense dan kuliah pengantar begini ya, kita harus memeriksa satu persatu nota keuangannya, satu persatu laporan keuangan pemerintah pusatnya, kemudian kita mencari tahu dasar-dasar hukum dari masing-masing, karena untuk pengeluaran-pengeluaran besar itu sebetulnya ada payung hukumnya, mesti ada keputusan Menteri Keuangan, keputusan kementerian lembaga terkait, bahkan peraturan presiden, bahkan peraturan pemerintah yang merujuk kepada pasal-pasal di undang-undang. Mengapa kok pembiayaan investasi melesat begitu ya? Kemana saja dia? Salah satunya sebetulnya adalah cadangan pembiayaan investasi kepada dana pendidikan. Nah, saya tadi nyebut baru LPE, kan juga ada LPDP atau lembaga apa itu LPDP itu. Dana abadi sekolah atau pendidikan itu, ada juga dana abadi kebudayaan dan seterusnya. Nah, kita kembali ke PMN kepada BUMN yang biru itu ya, saya gambar lagi di slide berikut supaya menjadi jelas ya, bahwa arus tiap tahun terjadi, ya kan? Tiap tahun terjadi, tetapi kan dia terakumulasi dari tahun-tahun sebelumnya, maka yang kepada BUMN itu disebut PMN kepada BUMN bersifat arus, lalu PMN pada BUMN berupa neraca di slide berikut Mbak Rahma. Nah, kita bisa membaca bahwa pada tahun 2020 itu sudah tercatat 2.343 triliun, yang orange ya, nilai modal atau nilai penyertaan modal negara pada BUMN. 2021 belum ada catatannya, karena ketika pengumuman realisasi sementara APBN, ingat, pemerintah baru mempublikasi realisasi sementara APBN. Di sana ada informasi tentang PMN yang arus tahun 2021. Tetapi nilai total di BUMN sampai dengan 31 Desember 2021 belum diumumkan kepada publik. Sekarang sedang disusun laporannya, nanti ada di dalam laporan keuangan pemerintah pusat dalam bentuk, salah satu bentuknya neraca yang akan diaudit oleh BPK dan disampaikan kepada DPR dan menjadi hak publik karena itu dokumen publik. Jadi harus BPK maupun pemerintah mengumumkan kepada publik. Setahu saya belum pernah melihat fisiknya ya, mungkin hanya pejabat-pejabat yang dapat, tapi soft copy biasanya hari pertama diumumkan saya cenderung sudah mengunduh ya, karena ada kawan-kawan di sana lah yang Pak itu sudah kami unggah. Ya, kira-kira begitu ya, bisa kebayang ya bahwa ada 2.343 triliun aset pemerintah berupa penyertaan modal negara di BUMN. Nah, tadi sudah saya katakan BUMN itu kan PMN pada BUMN, bukan ke ya, pada BUMN itu secara ini kan aset. Jadi kalau ibarat rumah tangga itu kan saya punya usaha, nah nilai usaha saya itu berapa. Nah, karena usaha itu sebagian bekerja sama dengan orang lain, maka dan juga ada utang piutang di BUMN tersebut, ya, di usaha saya, maaf kalau di rumah tangga, maka kan saya catatan saya kalau bagus catatannya dan pemerintah harus bagus karena ada aturannya, maka kan saya bisa menghitung sebetulnya modal saya di usaha-usaha itu berapa. Kan itu namanya PMN pada BUMN. Nah, tetapi saya kan nggak hanya BUMN, investasinya saya tidak hanya usaha, saya ada jenis-jenis usaha yang jenis-jenis investasi lain. Misalnya saya beli saham kah, atau beli kripto, menambang kripto, tapi saya nggak pernah ya, saya tidak suka dengan menambang kripto. Nah itu
ada yang disebut dengan investasi jangka panjang. Nah, tadi kan, nah di slide berikut Mbak Rama. Nah, lalu kita akan lihat porsi antara asetnya pemerintah berupa PMN pada BUMN. Sebutlah seluruh modal pemerintah pada BUMN pada tanggal, kalau disebut tahun itu 31 Desember. Ini selalu catatan ini berarti 31 Desember. Oh, saya nggak sempat, ini gambarnya kurang ini sebetulnya sampai 2020 saya sudah punya ya. Cuman tadi mungkin waktu buat Excel-nya kepotong itu. Nanti bisa saya lihat di Twitter nanti. Maka ada porsi BUMN. Jadi kurang lebih begitu. Sayang sekali ini terpotong tadi saya naruhnya. Maka tampak bahwa investasi PMN kepada BUMN itu memang secara aset, meskipun tahun-tahun terakhir ini investasi non BUMN meningkat, tapi dulu kan hampir seluruhnya BUMN, maka porsinya di sini 77,75. Ke sini berkurang ya. Tadi saya membuat angka sekitar 70, malah 69 kalau tidak salah di 2020. Ini kebetulan sampai 2020 aja. Tapi cara berpikirnya, pemerintah punya investasi jangka panjang, sebagiannya adalah pada BUMN, sebagian besarnya. Nah, lebih gampang lagi kalau kita lihat aset. Nah, pemerintah kan sebagaimana rumah tangga kan punya rumah, punya lahan, punya kendaraan. Nah, BUMN itu kan adalah investasi. Nah, maka kita bisa melihat neraca pemerintah keseluruhan. Misal tahun 2020 itu di slide berikut, itu seluruh aset pemerintah pusat itu yang paling kanan 11.000 triliun kurang lebih ya. Nah, di antara 11.000 triliun itu yang berupa aset tetap itu hampir 6.000 triliun, ya berarti 53%-nya. Nah, kemudian berupa investasi tadi yang di atas tadi 28,59%. Dari 3.173, sayangnya tadi saya terpotong naruh grafiknya, itu kan 2.400 berapa tadi ya? 2.343-nya adalah BUMN. Nah, seluruh aset pemerintah itu 11.000. Di antaranya berupa aset tetap itu hampir 6.000. Lalu investasi jangka panjangnya 3.173. Di antara 3.173 itu 2.343-nya adalah pada BUMN. Ini ya gampang lihatnya. Kalau aset lancar ya kas lah, setara kas. Lalu ada aset-aset lainnya. Banyak. Kalau dilihat begini ya pemerintah sebenarnya selalu punya uang cash ya. Itu dari sisi aset. Nah, tadi hubungan lainnya kan tadi si BUMN memberikan laba. Nah, kita kembali sajikan bahwa BUMN ini memberikan laba sejauh ini dari catatan itu rata-rata memberikannya antara 40 sampai dengan 45 triliun. Jadi APBN menerima bagian laba di slide berikut itu 40 sampai dengan 45 triliun. Tapi pada tahun 2019 itu meningkat menjadi 50,63. Nah, ini cukup menarik ya dianalisis. Tidak selalu naik turunnya bagian laba ini terkait dengan naik turunnya laba BUMN pada tahun yang bersangkutan. Kan tata cara korporasi itu ada yang dicadangkan dulu. Nah, ada juga negosiasi lah dari cadangan-cadangan itu pemerintah minta bagiannya ditambah misalnya, atau suatu BUMN dianggap kamu tambahi untuk tahun ini memberikan kepada pemerintahnya. Karena sudah ada sebetulnya di situ kan cadangan dari tahun-tahun sebelumnya sebagiannya. Nah, tapi pada tahun 2020 karena kondisi APBN, kondisi BUMN juga banyak yang terpukul, ya turun jadi 30 triliun, tapi tetap bisa memberi karena ada BUMN yang laba banyak kan. Dan di tahun 2022 ada ditarget mereka 35 triliun. Biasanya target ini sudah berdasarkan perundingan ya dengan para BUMN, jadi sudah bisa terukur lah karena sekali lagi saya ulangi, yang diberikan oleh BUMN tersebut kepada pemerintah tidak harus selalu terkait dengan laba pada tahun yang bersangkutan. Bisa hasil dari tahun-tahun sebelumnya yang masih belum dibagi. Ya. Nah, kita sedikit melihat, tadi kita sudah secara nalar kan, pemerintah di satu sisi terus menambah modalnya, di sisi lain menerima keuntungan. Nah, ini kan mungkin kalau yang tidak terlalu serius belajar itu kan mesti selalu begitu. Setiap kali saya mencantumkan PMN di Facebook kah, di Twitter kah, atau di tulisan komennya, lalu
BUMN-nya ngasih berapa gitu. Artinya tiap tahun ngeluarin investasi dapat berapa. Selalu begitu pertanyaannya. Maka menjawabnya tidak gampang ya. Kita bisa buat ini kan laba ini bisa kita buat grafiknya dengan, tapi menurut saya tidak terlalu relevan. Jadi ini kan rata-rata berapa itu. Nanti ingat tadi ada tahun di mana PMN dikeluarkan sampai 60 triliun. Nah, tahun 2021 malah 72 triliun. Padahal di tahun 2021 laba yang diberikan oleh BUMN hanya 30. Kalau berdasarkan itu tombok namanya, tapi nggak begitu. Mengapa? Mari kita lihat datanya di slide berikut. Bahwa ternyata yang memberi laba itu bukan yang dapat PMN. Sebagian besarnya ya tentu ada. Nah, kalau kita lihat 7 besar pemberi laba, 7 besar itu mencakup 90-an%. Jadi yang lainnya itu 100 miliar, 20 miliar, itu kecil-kecil. Nah, yang besar bertujuh itu bank BUMN juga 3 ya, bank tabungan negara itu tidak kelihatan. Yang banyak adalah ya ibarat 3 itu, yang bank BRI, kemudian Bank Mandiri, lalu Bank BNI, Bank BTN tercatat juga memberi laba, tetapi karena tidak masuk 7 besar, masuk lainnya itu. Nah, yang paling besar sejauh ini, paling sering besar, tentu tiap tahun berubah-ubah itu. Nah, tahun 2021 ini outlook ya, saya belum dapat data presisinya yang realisasi, tapi nggak jauh mestinya. Itu Telkom dengan BRI itu bersaing terus. Jadi, PT Telkom itu pemberi bagian laba yang besar. Lalu 4 bank itu, kemudian yang juga memberi adalah PT Pupuk Indonesia. Tentu Anda bisa bikin diskusi rame ya. Kasih laba segitu, subsidinya berupa PSO berapa kali lipat, bisa begitu. Tetapi kan beda hitungannya, PSO itu dianggap bukan untuk PT pupuknya, tapi untuk petaninya. Nah, kita bisa rame lagi. Ya, memberi petani melewati PT pupuk, kan begitu loh. Nah, jadi ini memang ya banyak di perekonomian ini yang memang kita harus jeli ya. Dan juga jangan hitam putih juga, ya cool lah. Kalau sebagai pembelajar itu buang dulu buruk sangka, tapi juga nggak usah baik sangka, biasa aja. Karena kita perlu data, perlu penalaran, kita lihat teorinya juga kalau ada teorinya, kalau tidak kita lihat masa lalu bagaimana. Kalau dalam beberapa kasus ada kasus internasionalnya, tapi tidak bisa sama juga antar negara beda. Nah, padahal yang dapat banyak PMN kanannya, nah di kanannya itu kan BUMN yang dapat dari tahun ke tahun. Yang banyak sekali adalah PT Hutama Karya. Paling banyak dapat ya. Dan masih akan dapat di 2022 dengan PT Hutama Karya ini banyak dapat ketika penugasan membuat jalan tol. Dan yang salah satu yang menyedot paling besar jalan tol Trans Sumatera. Nah, belum ada di daftar memberi laba kan? Tidak ada sama sekali bahkan. Lainnya pun dia nggak masuk. Nah, begitu juga ada Waskita Karya, ya itu juga dapat beberapa kali. Wijaya Karya. Lalu terakhir yang dapat besar adalah Bahana Permodalan PT BPUI itu Bahana Permodalan Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. Dulunya itu fokus pada pembinaan semacam memberi pembiayaan kepada ultramikro, mikro dan ultramikro. Tetapi belakangan dapat banyak di 2021 itu untuk membackupi asuransi Jiwasraya. Itu karena jadi holding nanti itu. BPUI itu diholdingkan dengan asuransi Jiwasraya. Mungkin juga Asabri akan holding di sana. Jadi ada merger, ada holding ya. Intinya slide ini ingin memberikan gambaran kepada saudara-saudara, ada Bapak Ibu Saudara, itu tidak bisa menganalisisnya, pemerintah keluar duit berapa tiap tahun, dapat duit berapa dari BUMN. Karena memang beda-beda, yang dikeluarin lain, yang memberi lain, dan jangan lupa, untuk hal itu tidak bisa sepenuhnya pemerintah disalahkan. Kalau secara undang-undang tidak salah, karena ingat,
kita sudah di sesi terdahulu juga sudah belajar BUMN itu tidak hanya memberi laba, bisa memberikan layanan publik, bisa dalam sebagai usaha rintisan dan seterusnya. Narasi bisa begitu. Jadi tidak mesti laba kan dia, tidak mesti memberi laba. Dia tidak laba, tetapi yang kita nanti akan harus jeli di rincian, ya betul dia memberikan layanan publik, tetapi kan harusnya layanan publik yang dikelola secara korporasi, efisien gitu loh. Itu nanti yang bisa debatnya panjang untuk masing-masing kasus BUMN. Ya jangan mentang-mentang dia adalah jalan tol, jangan mentang-mentang dia adalah angkasa pura, bandara, jangan mentang-mentang dia pelabuhan, itu maka ya pokoknya nyusu terus saja. Nyusu ya nyusu, tapi tubuh gede nggak dari susu itu. Jangan makin nyusu makin lemes misalnya. Ini misal aja ya. Harusnya kuliah ini nggak boleh nyindir-nyindir ya, tapi saya kadang tergoda, nah gatel ya, memang mana lah ya. Nah, lalu terakhir dalam konteks hubungan antara pemerintah dengan keuangan pemerintah, keuangan negara dengan BUMN ini adalah pajak. Itu Kementerian BUMN itu sering banget, wah BUMN ini adalah pembayar pajak yang sangat besar. Benar, ya toh? Bahkan Menteri Keuangan di akhir tahun lalu sudah ngomong, itu satu dekade 2010 sampai 2020, belum hitung 2021 loh. Itu 1.700 triliun bayar pajak, bayangkan. Nah, rata-rata setahun berarti ya 170 triliun, tentunya fluktuasi ya. Tahun 2010 itu cuma 76 triliun, naik menjadi 197 2016, sempat turun 2017, lalu naik lagi 2018, turun lagi 2019. Nah, ini menarik. Pandemi 2020, kontribusi BUMN terhadap pajak itu naik 191 triliun. Nah, jangan lupa pajak itu jangan Anda bayangkan PPH, bisa PPN ketika BUMN-nya itu terlibat program-program PEN, mau alat kesehatan, mau apa-apa, tetap dikenai pajak sebagiannya ya. Ada yang dinyatakan bebas pajak itu ada, tetapi pada umumnya transaksi barang dan jasa oleh BUMN tersebut meningkat karena penugasan, maka pajaknya banyak, belum tentu pajak penghasilan. Itu ya. Tetapi saya bisa membalas, ini malah tahun 2021 belum diumumkan, dan kemungkinan di kisaran 200 triliun pajak yang disetor oleh seluruh BUMN. Tahun 2020 107, kalau sekarang mungkin sekitar 90 berapa, kan ada holding, belum ada pengumuman resmi sih, lambat terus pengumumannya. Nah, saya sih bisa saja sebagai pembelajar memperdebatkan, loh itu 1.700, kemudian 200 triliun di 2021 itu, kalau yang jadi perusahaannya swasta ya, misalnya bukan bank BUMN, bank swasta, toh dia juga bayar pajak. Kalau PT Pupuk bukannya PT Pupuknya Indonesia, ya itu kan juga bayar pajak. Jadi menurut saya klaim bahwa BUMN berperan dalam menyetor pajak itu berlebihan. Itu terkait dengan pajak pertambahan nilai, terkait dengan pajak penghasilan karena dia memperoleh penghasilan, bukan laba ya. Nggak laba pun bisa bayar pajak karena kan penghasilan hitungannya sendiri-sendiri. Nah, dia mempekerjakan sekian ratus ribu orang, totalnya sejutaan mungkin, itu kan juga bayar pajak si pegawainya itu, PPh pasal 21. Ya artinya nggak relevan sebetulnya mengangkat peran BUMN dalam hal pajak. Ya, gitu ya. Ya malah kita harus lidiki pada masing-masing itu. Karena misalnya saja ketika terjadi revaluasi tentu dengan aturan tertentu ya. BUMN menghitung ulang asetnya, lalu dengan misalnya lahannya, bangunannya kan cenderungnya bertambah ketika dihitung ulang dengan metode yang dibenarkan secara akuntansi. Nah, penambahan nilai aset itu dikenakan pajak, dapat lagi pajak. Jadi kalau mau besar ya sering-sering revaluasi itu akan banyak dapat pajak. Intinya saya bercanda, tetapi yang penting saudara-saudara semua harus tahu bahwa yang saya sampaikan ini helikopter view, tapi dengan berbagai cara saya menyajikan tadi, mudah-mudahan tergambar bahwa disinilah seninya mengelola keuangan negara. Setannya ada di rincian, pemimpin, apakah itu presiden, apakah itu menteri, atau pejabat eselon 1, atau direktur, atau pengelola BUMN, itu mestinya harus beretikat baik, kemudian tidak cukup beretikat baik, tapi terampil, pandai, supaya ini banyak hal-hal yang orang-orang yang bermaksud buruk, moral hajat, bisa memanfaatkan lubang-lubang dari angka-angka.
Demikian untuk sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.